Sebelumnya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit. Sejarah Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Nusantara terbesar dan terkuat dalam sejarah. Berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1523, berpusat di Pulau Jawa, bagian timur tepatnya di daerah Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Kerajaan ini pernah menguasai sebagian besar Pulau Jawa, Madura, Bali, dan banyak wilayah lainnya di Nusantara. Awal berdiri, Kerajaan Majapahit berawal dari runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang, Adipati Kediri, Raden Wijaya, menantu Raja Kartanegara dari Singasari, berhasil melahirkan diri dari serangan Jayakatwang dan membangun kekuatannya di Madura dengan bantuan Arya Wiraraja, Adipati Madura. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur pada tahun 1293. Sumber sejarah yaitu Kitab Pararaton, Prasasti Buta, Kitab Kutaramawanwa, Kitab Usaha Jawa, buku Yingyai Masa Dinasti Ming, Kitab Negarakartagama. Raja Kerajaan Majapahit yang pertama Raden Wijaya, yang kedua Jayanegara, yang ketiga Tribhuwana Tunggadewi, Hamyangwuruk, Ratu Kusumawardhani. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 dengan Gajah Mada sebagai mahapatinya. Pada masa ini Majapahit berhasil menguasai wilayah yang sangat luas, bahkan hingga ke Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Kehidupan spiritual di Kerajaan Majapahit yaitu Hindu dan Buddha. Kedua agama ini saling bersanding dan toleransi keberagaman pada saat itu dijunjung tinggi. Hal ini dibuktikan pada masa Raja Hamyangwuruk yang merupakan penganut Hindu Siwa dan patihnya Gajah Mada beragama Buddha. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu faktor politik dalam negeri. Keruntuhan Kerajaan Majapahit pada abad ke-15 dipengaruhi oleh sejumlah faktor politik dalam negeri yang saling berinteraksi dan memperburuk keadaan. Berikut ini adalah beberapa penjelasan lebih rinci tentang yaitu perebutan kekuasaan internal, persaingan antar bangsawan dan kelompok elit di dalam kerajaan seringkali berujung pada konflik internal yang memecah belah kerajaan. Ketidakstabilan politik akibat perbuatan kekuasaan ini memelahkan otoritas pusat dan pengurangan kemampuan kerajaan untuk mengelola wilayahnya dengan efektif. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Adanya korupsi di dalam pemerintahan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat pemerintah mempengaruhi kesejahteraan rakyat dan memelahkan legitimasi pemerintah. Ketidakpuasan yang muncul akibat hal ini bisa menjadi pemicu bagi pemberontakan dan ketidakstabilan politik. Pemberontakan daerah di beberapa wilayah Majapahit. Terjadi pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah atau ambisi daerah untuk mendapatkan otonomi lebih besar. Pemberontakan ini
menguras sumber daya dan energi kerajaan dalam menangani masalah internal. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Penurunan ekonomi pada masa akhir Kerajaan Majapahit terjadi penurunan ekonomi yang signifikan. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, gangguan dalam perdagangan, dan pemelahan struktur ekonomi kerajaan. Perdagangan yang terganggu. Majapahit adalah sebuah kerajaan perdagangan yang sangat kuat. Namun pada masa akhirnya, perdagangan mulai terganggu oleh peningkatan aktivitas perompakan dan serangan dari luar, serta ada perubahan jalur perdagangan internasional. Hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan dari perdagangan dan memelahkan ekonomi kerajaan. Penurunan produksi pertanian. Sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi Majapahit mengalami penurunan produksi. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan, dan kemungkinan penurunan kualitas tanah berkontribusi pada penurunan ini. Penurunan produksi pertanian menyebabkan ketidakstabilan pangan dan ketidakpuasan di kalangan petani. Yang ketiga yaitu faktor agama. Krisis legitimasi. Agama memiliki peran penting dalam melegitimasi kekuasaan politik. Ketika otoritas agama mulai meragukan legitimasi atau mendukung penguasaan yang berbeda, hal ini dapat mengancam stabilitas politik. Pada masa akhir Majapahit, mungkin ada ketidaksetujuan terhadap pemimpin atau otoritas politik tertentu yang didasarkan pada pertentangan agama. Penyebaran agama baru. Pada saat-saat terakhir Majapahit, agama-agama baru seperti Islam mulai berkembang di wilayah Nusantara. Penyebaran agama-agama ini dapat mempengaruhi struktur sosial dan politik masyarakat serta menyebabkan ketidakstabilan di dalam negeri. Konflik agama. Konflik antara penganut agama yang berbeda juga dapat mengganggu stabilitas politik. Jika terjadi konflik antara penganut agama yang berbeda di dalam kerajaan, hal ini dapat memelah-kan kesatuan politik dan memicu keruntuhan. Yang keempat, faktor perselisihan. Perebutan kekuasaan. Persaingan antar bangsawan dan kelompok elit untuk merebut kekuasaan adalah faktor utama perselisihan dalam negeri. Persaingan ini bisa terjadi di tingkat pusat pemerintah di antara anggota keluarga, kerajaan, atau di tingkat lokal antara penguasa daerah yang berbeda. Konflik antara kelompok bangsawan. Perselisihan antara kelompok bangsawan yang berbeda-beda kepentingan juga dapat mengganggu stabilitas politik di dalam negeri. Perselisihan semacam ini bisa terkait dengan perebutan kekuasaan, kontrol atas sumber daya, atau perbedaan pendapat tentang kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Candi Tikus, Candi Sukuh, Candi Brahu, Candi Manakjinga, kemudian Candi Rimbi, Candi Kontes, Candi Kedaton, Candi Jago, Negara Kertagama, Pararaton Sutasoma. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.